Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UGEN, perkenalkan, nama saya Listiana Jebia. Saya bekerja pada Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 002 Bengalon yang berada di Desa Tepian Lansat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus saya mahasiswi PPG pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk 2586905110. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4B fase B dengan topik Aku Pribadi yang Unik. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, silakan duduk. Baik, mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka dengan doa. Bu Guru minta berdiri, menyiapkan hati kita, dan mengambil sikap yang pantas. Doanya kita baca sama-sama ya. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menciptakan kami dengan penuh cinta. Bantulah kami hari ini untuk belajar dan memahami betapa istimewanya kami sebagai ciptaan-Mu. Berikan kami hati yang terbuka untuk menghargai diri kami dan teman-teman kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Oke, semoga lekas sembuh ya. Baik, sebelum ke topik kita pada hari ini, Bu Guru buka dengan ice breaking, ya. Baik, semangat pagi. Pagi. Kurang kompak. Sekali lagi, semangat pagi. Iya, terima kasih ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang topik Aku Pribadi yang Unik. Baik, aku pribadi yang unik. Mungkin dalam diri kalian bertanya, kenapa sih diriku unik? Ada nggak yang bertanya seperti itu? Ada ya? Mengapa aku unik? Apa yang membuat diriku unik? Baik. Dari topik ini, dari topik aku pribadi yang unik, ada tujuan pembelajaran yang kita mau capai. Kira-kira tujuan dari topik ini apa? Coba kita sama-sama membaca. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengenal dan menerima diri sehingga dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan. Iya,
itu adalah tujuan yang mau dicapai dari topik yang kita bahas pada hari ini. Baik, kembali ke topik atau kembali ke tujuannya, mampu mengenal dan menerima diri sebagai pribadi yang unik. Ingin Bu Guru bertanya sebentar, apa itu unik? Unik, buku saya Bu. Silakan Alvaro. Unik adalah istimewa, khas, dan tidak ada duanya. Iya, tepuk tangan dulu. Unik adalah istimewa, khas, dan tidak ada duanya. Meskipun mereka adalah anak kembar, sekalipun mereka anak kembar, pasti mereka memiliki keunikan, kekhasannya masing-masing. Iya, mengapa saya unik? Apa yang membuat saya unik? Coba, apa yang membuat saya unik? Perhatikan ke diri kita masing-masing. Apa yang membuat saya unik? Apa? Besar sedikit? Saya punya badan yang tinggi. Memiliki badan yang tinggi. Ada lagi? Memiliki badan yang pendek. Memiliki badan yang pendek. Morgan, apa lagi? Mempunyai bakat. Apa lagi? Naira? Kulit coklat. Mempunyai warna kulit coklat. Ada lagi? Memiliki rambut yang lurus, rambut yang keriting. Itulah yang membuat kita unik. Itulah yang membuat kita berbeda dari yang lain. Sampai di sini ada pertanyaannya? Tidak ada ya. Baik. Sedikit saya kenalkan agenda kita pada pagi hari ini ya. Ini nanti. Apa itu unik dan mengapa kita unik? Keunikan fisik, bakat, dan sifat kita. Kemudian keunikan adalah anugerah Tuhan, bersyukur dan menghargai keunikan. Yang terakhir adalah aku bangga jadi diriku. Itu poin-poin kita pada hari ini nanti. Dari apa itu unik? Coba kita baca sama-sama. Apa itu unik dan apa unik? Keunikan fisik, bakat, dan sifat kita. Keunikan adalah anugerah Tuhan. Bersyukur dan menghargai keunikan. Aku bangga jadi diriku. Ya, itu beberapa ada 5 poin penting yang kita bahas hari ini dari apa itu unik. Pengertiannya ya, atau dari segi kata unik. Kemudian yang kedua, kita nanti akan menjelaskan tentang keunikan fisik, bakat, dan sifat kita. Kemudian yang ketiga, keunikan adalah anugerah Tuhan. Itu nanti dalam kitab Kejadian kita baca dan kita saksikan videonya nanti. Dan yang terakhir, yang keempat, bersyukur dan menghargai keunikan. Yang terakhir adalah aku bangga jadi diriku. Itu adalah beberapa poin nanti ya. Baik, kita sekali lagi ice breakingnya. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, masih semangat ya? Masih. Luar biasa.
Sampai di sini di bagian topi ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, coba perhatikan gambar. Perhatikan gambar. Di situ ada anggota keluarga ya, yang terdiri dari ayah, ibu, iya, ayah, ibu, kakak dan adik. Coba kita bayangkan dan kembali keluarga kita masing-masing. Ya. Di bawahnya menurut kalian sendiri, wajahmu mirip dengan siapa? Wajahnya mirip dengan siapa? Apakah mirip dengan ayah? Apakah mirip dengan ibu? Apakah mirip dengan kakak? Dan apakah mirip dengan adik? Coba kembali keluarga kita masing-masing. Kira-kira muka saya ini mirip siapa ya? Nah, Alvaro? Iya, kata Alvaro, mukanya atau wajahnya mirip ayah, tapi tingginya ikut mama. Yang lain? Iya, kalau ditanya keunikan sifat adalah perbedaan karakter. Ada yang setia, ada yang sabar, ada yang jujur, ada yang mudah marah, ada yang egois. Siapa yang karakter atau sifatnya di sini setia? Tidak ada. Di antara kalian ini tidak ada yang setia. Yang sabar? Yang jujur? Wow. Yang suka marah? Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang Bu Guru akan tampilkan video, kita sama-sama mendengar dan menyimak ya. Oke. Firmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang-binatang yang berlayar di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas Dengar ke dalam. dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berayap di bumi. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi pada segala binatang dan segala burung udara dan segala yang berlayar di bumi yang mulia, berikan segala tumbuh-tumbuhan menjadi makanannya. Jadi demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Baik, sekian ya videonya. Nanti sekarang kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Panduannya lihat
juga di dalam Alkitab ya. Jangan sampai. Oke, silakan. Diskusi, baca kitab sucinya ya. Sifat ya, ciri fisik, jasmani. Fisik itu tadi atau jasmani ya. Yang lain baca Alkitabnya, buka Alkitabnya Julio, baca. Coba cari di situ, kira ini kan. Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Sudah ya? Semuanya sudah? Oke. Sekarang siap-siap maju untuk presentasikan hasil diskusinya ya. Coba kita kasih kesempatan kelompok 1 dulu. Kasih kesempatan kelompok 1 untuk berdiri di depan dan presentasikan hasilnya. Berdiri di depan. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan satu ciri fisik atau satu sifat atau bakat yang diciptakan secara secitra dengan Allah, diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbeda, unik, sebagai laki-laki dan perempuan, supaya manusia bisa menghasilkan keturunan sehingga manusia terus berkembang. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Ulangnya kami mohon maaf, terima kasih. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan satu ciri fisik dan satu sifat atau bakat yang membuatmu unik. Ciri fisik yang membuat unik contohnya adalah saya mempunyai tingkat yang tinggi, dan contoh bakat yang membuat saya unik adalah saya bisa menari. Masa enggak saya apa yang diceritakan dalam kitab suci Allah? Allah menciptakan manusia dan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Manusia diciptakan sebagai Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, kita kasih kesempatan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3, jangan kalah dengan kelompok 1 dan 2. Diskusi. Sebutkan satu ciri fisik dan satu fisik atau bakat. Ciri fisik adalah mempunyai badan tinggi, kulit hitam, ataupun perbedaan rambut, ribet, lurus, dan lain-lain. Bakatnya adalah menyanyi, menari, berhitung, dan bermain bola kaki. Sifatnya adalah gampang marah, mudah egois, dan sabar.
Iya, ada sabar, ada egois, ada jujur, ada marah. Di situ mereka bilang ada rambut kribo. 2. Apa yang diceritakan dalam kitab suci di atas? Diceritakan sebagai laki-laki dan perempuan. Sudah. Itulah penampilan dari kelompok 3, presentasi yang mereka sampaikan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Baik. Luar biasa ya. Masih semangat? Masih semangat. Tepuk semangat. Ya, masih semangat, luar biasa ya. Nah, dari 3 pertanyaan tadi, pertanyaan kelompok, kalian sudah menjawabnya dengan luar biasa. Pertanyaan pertama, sebutkan 1 ciri fisik, 1 sifat atau bakat yang membuatmu unik. Dari setiap kelompok sudah memberikan jawaban yang tepat, yang benar. Dari ciri fisiknya ada apa saja tadi? Badan tinggi. Apalagi? Warna kulit. Apalagi? Rambut. Jenis rambut, ya. Itu dari segi fisik. Siapa yang jawabannya tadi seperti itu? Semua kelompok ya? Semua kelompok jawabnya dengan benar. Kemudian kita masuk ke sifatnya. Apa tadi sifatnya? Mudah egois, setia, jujur. Iya, jujur. Ada sabar, ada setia, mudah marah atau cepat marah, dan egois. Sedangkan bakatnya apa? Main sepak bola. Iya, apalagi? Gambar itu. Melukis. Iya, minat atau bakatnya itu banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, apa yang diceritakan dalam video? Kira-kira dalam video tadi cerita tentang apa? Ya? Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kemudian pertanyaan ketiga, sebutkan 2 keunikan manusia menurut kisah kejadian. Apa sih yang unik dalam kisah kejadian itu? Bab 1 ayat 26 sampai 31. Iya, bagaimana Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Kenapa bukan ciptaan lain yang menurut gambar dan rupanya? Kenapa harus manusia? Itulah yang istimewa, itulah yang unik dari ciptaan Tuhan itu. Selain apa ciptaan yang lainnya? Itulah yang membuat kita manusia itu unik dan istimewa. Karena Tuhan menciptakan itu mirip atau serupa dengannya. Kemudian keunikan yang kedua apa? Apa tadi keunikan yang kedua? Manusia diciptakan berbeda, unik sebagai laki-laki dan perempuan. Iya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu berdasarkan apanya? Yang disebut pria dan perempuan. Ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu adalah yang istimewa dan unik, ya. Coba kita perhatikan. Inilah yang disampaikan keunikan berdasarkan teks kitab suci tersebut. Diciptakannya secitra dengan Allah, diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Iya, ini ya. Ini keunikan yang kita ambil dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Baik, ini ya kesimpulan dari materi kita pada hari ini.
Yang pertama, setiap orang itu unik dan yang kedua, kita belajar tentang mengembangkan kemampuan diriku. Tapi sebelum penutup saya ingin ini dululah. Ini sayang kalau nggak dibaca. Sabar. Ini kisah ya, kisah tentang bagaimana keunikan dalam dirinya. Ini ceritanya luar biasa. Nah, apa mau dia? Baik, kalian boleh dengar ya. Saya akan baca. Di awal dunia, Tuhan menciptakan langit yang biru, lautan yang berkilau, dan gunung yang tinggi, dan binatang-binatang yang lucu. Semuanya indah, tapi Tuhan berkata, "Aku ingin membuat seseorang yang sangat spesial, yang bisa mencerminkan kasih-Ku dan menjaga dunia." Lalu dengan penuh cinta, Tuhan membentuk manusia pertama, Adam dan Hawa. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia terus menciptakan setiap orang, termasuk kamu. Bayangkan, Tuhan duduk di surga seperti seorang pelukis hebat dan berkata, "Aku akan membuat namamu dengan keunikan yang tidak ada duanya." Mungkin kamu suka menggambar, berlari kencang, atau bercerita lucu yang membuat temanmu tertawa. Mungkin kamu punya senyum yang bikin orang lain ikut bahagia. Itu semua adalah hadiah dari Tuhan. Seperti tertulis di Mazmur, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena aku dibuat dengan ajaib dan indah." Suatu hari kamu merasa sedih. Temanmu berkata, "Kamu kok pendiam? Atau kamu tidak jago main bola seperti aku?" Kamu mulai berpikir, "Apa aku tidak cukup baik?" Tapi dengar, Yesus juga pernah dianggap berbeda. Dia lahir di kandang sederhana, tapi dia adalah Raja Kasih. Kemudian dalam Matius bab 10 ayat 29 sampai 31, Yesus bilang bahwa bahkan burung kecil pun dijaga Tuhan, apalagi kamu yang jauh lebih lebih berharga. Tuhan berbisik di hatimu, kamu unik dan kamu mencintaimu apa adanya. Mungkin kamu suka membantu teman mengerjakan PR atau kamu pandai membuat puisi. Itu adalah cara Tuhan membuatmu bersinar. Jadi jangan takut menjadi dirimu sendiri. Gunakan bakatmu untuk berbuat baik seperti Yesus yang selalu membantu orang lain. Baik, anak-anak sekalian, dari cerita ini Tuhan menciptakan kita ini sungguh istimewa. Itulah pesannya. Sebelum kita doa penutup, saya ingin membagi kisah ini yang luar biasa. Maka gunakan bakatmu, jangan takut menjadi dirimu
sendiri. Gunakan dan kembangkan bakatmu dengan baik. Syukuri keunikanmu sebagai anugerah dari Tuhan. Kita berdiri. Tuhan. Marilah kita berdoa. Kok nggak muncul ya? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan penuh kasih dan membuat kami istimewa. Ajarilah kami untuk mensyukuri keunikan dan menggunakan talenta kami untuk kebaikan. Bantulah kami untuk saling menghargai dan mencintai teman-teman kami seperti Engkau mencintai kami. Kami berdoa dalam nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beri salam kepada guru kita. Baik, selamat siang. Silakan duduk dan silakan istirahat. Terima kasih, Bu.